Oke teman-teman, baik. Kali ini saya akan share gimana sih ngoding dari handphone. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keterbatasan, nggak punya laptop di rumah, kita ada solusi ya buat bisa tetap belajar pemrograman melalui smartphone. Jadi kita bisa belajar di mana aja ya. Jangan terpaku sama keterbatasan, tapi kita cari solusinya. Oke, pertama yang teman-teman butuhkan adalah tentunya untuk konsol atau terminal, teman-teman bisa pakai Termux. Silakan diinstal Termux ini. Kalau kita baca di sini Termux atau terminal emulation, terminal emulator lah ya. Nah, dia lingkungannya lingkungan Linux, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa menjalankan fungsi-fungsi layaknya di terminal atau konsolnya Linux. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah kita butuh yang namanya kode editor. Kode editor itu adalah apps atau aplikasi ya untuk mengetikkan kode kita. Di sini saya menyarankan walaupun banyak ya di Android itu ada macam-macam, tapi kalau yang saya pakai ada namanya Acode. Oke. Acode ini ada versi berbayarnya, tapi versi gratisnya juga keren banget sih. Jadi nggak terlalu jauh beda sama versi berbayarnya. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah kode editor seperti itu ya. Jadi kita nanti ngetik kodenya di sini dan mungkin jalan ini dari Termux seperti itu. Oke, cukup dua itu aplikasi yang teman-teman butuhkan. Silakan diinstal dan dibuka Termuxnya. Ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman lakukan. Ya. Yang pertama, ketika teman-teman baru pertama kali buka Termux, saya gedein sedikit ya. Saya sarankan untuk melakukan yang namanya update. Gitu ya. Di Termux ada package manager. Yang pertama dia bisa pakai apt atau pkg. Kayak gitu ya. Teman-teman bisa lakukan, contohnya kita pakai pkg update. Seperti ini. Tuh. Dia akan mengupdate kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Jangan lupa terkadang dia suka nanya ya, do you want to continue, katanya gitu. Silakan nanti teman-teman ketik Y aja, huruf Y lalu enter lagi. Oke, ketika selesai teman-teman bisa membersihkan layar dari si Termux ini dengan cara mengetikkan clear. Gitu ya. Oke, nah untuk sintak-sintak dasar Termux ini nanti akan saya buatkan video khususnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan lakukan pkg update. Oke. Silakan teman-teman clear kembali. Sudah? Konfigurasi selanjutnya adalah teman-teman harus membuat sebuah storage ya. Jadi nanti secara default kalau teman-teman lihat si file-file yang berada di Termux ini ada di dalam data com Termux file dan home seperti itu. Tapi dia sangat sulit diakses sama file explorer gitu ya, agak sulit. Nah, teman-teman harus melakukan yang namanya setup storage. Seperti apa? Silakan ketikkan Termux minus setup lalu storage seperti ini. Silakan tekan enter karena saya sudah melakukannya, saya nggak perlu melakukan. Oke. Nanti setelah selesai teman-teman
silakan tekan ls dan lihat di dalam folder kita sudah mempunyai sebuah folder yang namanya storage. Kita coba masuk ke dalamnya ya. Lalu kita coba ls, kita lihat apa sih yang di dalam storage. Oke, ada DCIM, download, dan macam-macam. Nah, biasanya kalau file yang mudah itu kita taruh aja di dalam share. Jadi kita coba masuk ke share. Kita ls lagi. Nah, di dalam share ini banyak folder-folder yang bisa diakses dengan ini ya, dengan file explorer kita ya. Begitu ya. Sip. Saya akan coba bikin sebuah folder dengan function mkedir. Oke. Akan buat namanya test. Lalu kita coba ls, kita lihat ada ya, udah ada folder test. Oke, selanjutnya kita akan buka dengan, saya pakai contohnya root browser ini. Ini teman-teman juga bisa download ya root browser ini di Play Store. Kita lihat di penyimpanan, lihat ada ya tes. Di sini sudah ada tes. Sekarang kita coba balik lagi ke Termux, lalu kita masuk ke dalam tes. Kita akan coba bikin sebuah file, contohnya index.html seperti itu. Ya, kita ls, di sini sudah ada. Sekarang kita cek di sini. Di tes materi. Tuh ya, udah ada ya. Gitu. Nah, ini kenapa kita butuh setup storage ini, karena Akot ini hanya bisa membaca ke dalam folder-folder yang berada di share kayak gitu ya. Oke, saya close dulu. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa buka, pertama buka Akot ya. Ini silakan tekan titik 3 ini lalu open folder. Lalu teman-teman bisa pilih internal storage dan cari tes. Oke. Setelah itu teman-teman bisa ketik select folder yang ada di bawah nih. Begitu. Silakan swipe dari kiri ke kanan, kita sudah ada folder tes di sini dan ada file index.html. Oke. Mantapnya lagi, si Akot ini sudah support yang namanya snippet ya teman-teman. Apa itu snippet? Snippet itu adalah semacam shortcut untuk codingan kita. Contohnya ketika kita ingin membuat sebuah skema HTML5, teman-teman cukup ketik HTML, nanti dia akan keluar ya. Yang mana nih? Silakan kita pilih yang ini. Tuh, udah langsung dibikinin. Kita tinggal coding aja. Contohnya di sini saya akan bikin sebuah teks A1 ya. Lalu saya akan bikin dengan tulisan tes. Nih. Silakan teman-teman save ini di sini di bawah nih. Ada simbol save. Diklik aja. Nah, canggihnya lagi di Akot ini bisa langsung kita tampilkan atau tes ya. Silakan ketik ini tombol play di pojok kanan atas nih. Dia akan ngasih pilihan kita mau play di browser atau di in-app. Kalau di in-app, teman-teman ketik aja in-app, dia langsung menampilkan hasil dari HTML yang kita buat di sini. Oke, teman-teman, begitulah kurang lebih caranya kita ngoding dari handphone. Cukup sederhana dan simple, mudah, jadi kita bisa ngoding di mana aja. Dan untuk teman-teman juga yang nggak punya laptop, ini bisa jadi solusi ya. Kita bisa belajar. Nanti saya akan bikin sebuah sesi khusus pemrograman dari smartphone. Dan untuk teman-teman ketahui juga di Akot ini support yang namanya React juga ya. Jadi jangan khawatir,
bukan cuman HTML statik biasa, dia juga support sampai ke React. Ini contohnya nih, kemarin sebuah project yang saya coba bikin menggunakan React dari Akot. Cukup simple dan dia juga support konsol di sini. Ya, jadi kita bisa debugging apa-apa yang error. Seperti itu teman-teman. Jadi powerful juga, cukup powerful. Oke, cukup sampai sekian teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya.